Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Nugroho. Saya dari kelas 1 Teknik Elektronika B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS, mata kuliah Teknik Komputer. Oke, jadi pada video kedua saya ini, saya ingin kita akan belajar tentang otomisasi record makro Excel. Oke, jadi kita akan fokus pada Excel pada kali ini. Sebelum kita masuk ke record makro, kita pelajari dulu apa itu record makro gitu kan. Apa sih record makro? Nah, jadi singkatnya record makro itu kan kalau diartikan itu record rekam, makro ya makro. Nah, jadi record makro itulah proses di mana kita merekam serangkaian tindakan yang kita lakukan di worksheet. Nah, yang kemudian di kemudian hari atau kemudian berikutnya kita bisa memutar serangkaian tindakan kita dengan cukup 1 atau 2 langkah saja. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, sebelum itu kita pelajari dulu fungsi-fungsi daripada record makro. Oke, nah, jadi fungsi-fungsi record makro. Sebenarnya, fungsi-fungsi record makro itu lebih diutamakan kepada hal yang bersifat otomisasi. Contohnya di sini adalah copy paste otomatis, filter otomatis, perhitungan otomatis, pengisian otomatis, dan export import otomatis. Segala hal yang bersifat otomisasi di Excel itu adalah peranan dari record makro. Seperti itu. Nah, sekarang kita biasanya bagaimana contohnya? Contoh. Sekarang kita menuju ke record makro yang sudah saya buat. Oke, jadi di sini ada semacam worksheet biasa lah ya. Kita punya nama di sini, nama, merek, dan pembelian. Kita punya semacam table lah istilahnya. Table. Nah, ada perintah bahwa buatlah table. Maksudnya ini sudah jadi table sih. Maksudnya table ini, perbaiki table ini gitu. Buat table dengan lebih bagus. Kita tambahkan ya. Buat table lebih menarik. Buat table lebih menarik, pisahkan nama depan dan nama belakang. Ini kan namanya mesti gabung ya. Nah, buatlah grafik. Kita buatlah grafik. Jadi ada 3 perintah. Dan yang keempat, lakukan dalam 1 klik. Ya, menggunakan makro. Bagaimana caranya? Tentu makro itu dibuat sebelumnya, dan saya sudah berhasil membuatnya. Di sini kita akan praktekkan bagaimana kerja atau fungsi makro itu dalam hal otomisasi. Di sini kita praktekkan. Kita akan membuat tabel lebih menarik, pisahkan nama depan dan nama belakang. Kita akan membuat grafik dalam 1 klik. Kita sudah menyiapkan tempat kliknya dan kita akan klik coba ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, seperti ini. Lihat. Tabel sudah jadi lebih menarik, grafik sudah ada, dan grafik pembelian yang lebih lengkap sudah ada. Semua saya lakukan dalam 1 klik otomisasi. Nah, itu adalah fungsi atau cara kerja daripada makro itu sendiri. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat makro tersebut. Nah, di sini misalnya nah, kira-kira bagaimana cara membuatnya? Sebelum tombol otomisasi ini dibuat, kita harus membuat dulu sebuah makro atau sebuah rekaman istilah. Rekaman itu sendiri, rekaman kita membuat table, kita memisahkan nama depan dan belakang, rekaman kita membuat grafik, kita satukan, kemudian akan diklik otomisasi oleh makro. Begitulah cara kerja makro. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat makro. Setelah di sini sudah ada tabel yang tadi ya, tabel yang tadi yang masih kosong melompong lah. Kita kerjakan dengan manual.
Di sini kita kerjakan dengan manual ya. Pertama kita harus memahami bahwa tidak semua Excel itu memiliki tab developer. Dan kita tab developer. Jika kalian tidak ada, kalian bisa mengaktifkannya di file. Kita klik more, option, lalu kalian klik customize ribbon. Di sini nanti di bagian main tabs ada developer. Jika dia tidak ada, tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian bisa mengklik centang, lalu klik OK, maka dia akan muncul tab developer. Setelah tab developer muncul, sekarang kita akan fokus ke bagian makro di sini. Oke. Tugas kita pertama adalah merekam makro. Record makro. Kita klik record makro. Kita beri nama, di sini kita beri nama makro 2. Kita kasih shortcut key. Shortcut key adalah tombol pintasan. Yang dimana jika kalian menekan tombol tersebut, makro ini otomatis aktif. Di sini saya akan menggunakan Ctrl plus Y saja. Plus Y. Oke. Lalu oke. Dalam keadaan recording, di sini artinya kita sudah mulai merekam setiap tindakan yang kita lakukan di Excel. Nah, sekarang kita kerjakan tugas dari daftar pembeli toko habis ini. Kita buat table dengan lebih menarik ya. Ini tadi kurang ketik sih. Oke, kita buat lebih menarik. Pisahkan nama depan dan nama belakang. Oke, kita pisahkan ya. Caranya gampang. Ini namanya masih nama full. Ini nama kita tulis nama depan. Kita ganti. Kita jadi nama depan. Oke. Nah, di bagian sini kita bisa insert dengan klik kanan. Oke, maaf salah. Kita akan menginsert di bagian samping A, yaitu di B. Caranya kita klik B, klik kanan B, lalu kita klik insert. Nah, di sini kita masukkan nama belakang. Rapikan sedikit. Sekarang bagaimana cara memisahkan ini? Caranya adalah dengan memblok. Kita gunakan tab data. Kita gunakan modul text to columns. Pilih delimited, klik next, dan klik space. Biasanya ini belum terklik ya. Kita klik space, kita klik next, lalu finish. Klik OK aja, dan ya, dia sudah terpisah otomatis. Tinggal kita rapikan. Oke. Tugas kedua sudah. Sekarang kita buat table lebih menarik. Mungkin kita akan kasih warna ya di sini. Kita kasih warna kuning. Oke. Mungkin ini bisa kita kasih warna biru ya. Kita buat lebih menarik. Dengan menggunakan pengetahuan Excel dasar. Satu lagi agar lebih menarik, kita bisa memfilter pembelian ini. Ini kan ada pembelian 50, ada pembelian 100, pembelian 80. Agar dia lebih menarik, kita bisa memfilter pembelian mana yang kurang dari 50. Kita akan menandainya dengan menggunakan conditional formatting. Kita bisa membloknya. Kita pilih conditional formatting di bagian tab. Kita pilih highlight cell rules, pilih yang less than, artinya yang di bawah. Kita
Kita pilih yang less than 50. Kasih warna merah. Oke. Nah, itu jadi sedikit lebih menarik ya. Oke, tabel bintang sudah, pisahkan nama sudah. Sekarang kita membuat grafik. Membuat grafik gampang, tinggal blok saja. Blok, lalu kita insert, kita klik recommended card, dan pilih sesuai dengan kebutuhan. Ingat, semua tindakan dari awal tadi harus dalam keadaan record makro, karena poin kita di sini adalah sedang membuat makro. Ingat seperti itu ya. Oke, kita masukkan grafik di sini. Oke, nah grafik pembulian. Oke, sudah cukup bagus seperti ini ya. Grafik sudah ada, kita juga sudah memisahkan nama, sudah membuat table. Mungkin tambahkan lagi satu kali grafik ya. Kita akan menambahkan grafik pie, all card. Mungkin ini bagus. Oke, kita bisa atur di sini. Oke. Setelah kita menyelesaikan tugas dari toko ABC tadi, ingat poin kita adalah merekam makro. Setiap tindakan yang kita lakukan, kita harus pastikan bahwa makro sedang merekam, agar tujuan kita utama tadi, yaitu mengautomisasi menggunakan satu klik, bisa tercapai. Sekarang kita sudah membuat langkah manualnya. Nah, setelah itu kita stop recording, karena dari tadi kita sudah merekam aktivitas kita di Excel. Sekarang kita tutup recording kita, tutup rekamannya. Oke, rekamannya sudah tertutup. Bagaimana cara mengeceknya apakah itu berhasil atau tidak? Di sini saya punya data yang masih kosong, data yang masih melompong lah, tidak seperti data yang sudah kita edit tadi. Nah, dengan tugas yang sama, bedanya kita harus menyelesaikannya dalam satu klik menggunakan makro. Pertama-tama, karena kita sudah membuat makro, kita harus mempunyai sesuatu yang memantik hidupnya makro tersebut. Itu dengan apa? Dengan insert button. Kita harus tambahkan tombol satu klik di sini. Misalnya kita tambahkan tombol di sini. Ingat ya caranya? Developer, insert, lalu button. Di sini ada button from control. Kita pilih. Lalu kita tambahkan button di sini. Kita pilih makro 2 yang kita buat tadi ya. Kita namakan makro 2. Kita berikan nama di sini misalnya ya. Automisasi tabel toko ABC. Oke. Kita lihat apakah perekaman kita tadi berhasil. 1, 2, 3. Kita akan oke aja. Sudah berhasil. Inilah merupakan contoh daripada record makro tersebut, yang dimana dia mampu merekam segala tindakan kita di Excel, lalu di kemudian hari kita bisa mengembalikan segala tindakan kita tersebut dengan menggunakan satu klik. Itu yang kita sebut dengan optimisasi record makro. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Itulah penjelasan materi saya.
tutorial bisa saya berikan terkait tentang record makro. Sebenarnya itu adalah tutorial dasar untuk membuat rekaman makro. Apabila ingin bertanya silahkan berkomentar. Jangan lupa subscribe. Oke, baik, saya tutup. Saya Amin Nugroho dari kelas 1 Teknik Elektronika B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.